Oke, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan hujan yang diturunkan, insya Allah ini waktu mustajab untuk yang berdoa. Ini waktunya dan semoga Allah ijabah doa-doa terbaiknya. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, the best person who walk this planet, ciptaan Allah yang terbaik. Dan mungkin kalau mau dibilang guru, ini guru terbaik. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diturunkan kepada kita sebagai umatnya, dan the question is, kenapa sih kita harus belajar terus? Kenapa sih kita harus jadi lifelong learner? Selain aku duduk di samping Mbak Ella, malu gitu kalau nggak belajar. Tapi the real deal is, hidup itu isinya apa? Every day ya, mulai dari kita kecil sampai terakhir. Ujian paling puncak itu adalah nafas terakhir kita. Yaitu kita berharap tentunya di waktu sakratul maut kita bisa husnul khotimah. Tapi dari lahir ujian, kita besar ujian, belajar jalan jatuh, lari jatuh ujian, masuk ke sekolah ujian. Tadi sempat bahas juga sama Mbak Ella, menjadi kakak atau adik ternyata dinamika kehidupan berubah-berubah. Tiba-tiba ada satu dinamika yang benar-benar mengagetkan, dan kalau kita nggak punya ilmu, gimana caranya mau merangkul adik kita? Ya kan Mbak El tadi sempat ngomong. Gimana caranya kita harus menghadapi suami, gimana caranya kita mendidik anak, gimana caranya milih sekolah terbaik untuk anak, gimana caranya kita mengatur diri kita sendiri, yang diri kita aja ya Allah, dinamikanya luar biasa banget. Ini ya, ini ibu-ibu tentang ngurusin pilih kerudung aja setengah mati. Itu bisa menjadi ujian, menghabiskan waktu berapa lama kalau kita nggak punya ilmunya. Dan the thing that I learned the most, bahwa karena hidup itu adalah ujian, dan kalau kita mau lulus ujian, caranya gimana? Dulu kita masuk sekolah mau lulus ujian nih, kita SMP 6 SD mau naik ke SMP, ngapain? Belajar. Oke, bimbel. Kalau butuh tambahan, ambil les. Intinya harus belajar. Oke, habis dari SD masuk SMP, ujian lagi nggak? Ngapain lagi? Belajar. And it goes on and goes on and it goes on. Jadi ada pepatah, mungkin semua teman-teman di sini tahu Steve Jobs. Stay foolish, stay hungry. Tapi sebenarnya pepatah itu sudah diucapkan oleh para ulama. Bagi siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar, maka selama-lamanya dia akan sengsara dengan kebodohan. Belajar itu gampang apa susah? Ya kadang-kadang kalau 1 tambah 1 masih bisa lah ya. Kalau udah rumus-rumusan, itu baru lucu. Tapi that's life. Kita kan naik kelas terus dan rumusnya akan terus berbeda-beda. Jadi kita harus belajar, meskipun belajar itu kadang-kadang susah. Tapi proses itulah yang akan membuat kita, insya Allah ya, dengan ujian-ujian yang kita lewatin, semoga Allah membukakan pintu, memberikan taufik. Setidaknya kita belajar untuk terima dulu takdir. Kan kadang-kadang kita, kenapa banyak orang yang gagal dengan kehidupan dan ujian-ujiannya adalah karena gak mau terima. Gue gak terima nih ujian kayak begini, kenapa harus gue, kenapa gak orang lain, selama ini aku udah melakukan yang terbaik, aku udah berusaha untuk sholat, udah ngaji, sudah berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah pertanyaannya di sini, di ruangan ini, semuanya punya ujian gak? Ya udah, mau sebaik apapun, like I said, kenapa Nabi SAW dan juga mungkin nabi-nabi lainnya, coba bayangkan, ini the best of the best. Mereka aja dikasih ujian, mereka aja tetap harus belajar. Terus siapa kita untuk bilang, I'm fine, aku udah hatam, aku udah dapet nih ilmunya kemarin, kayaknya itu gak akan terjadi kepada aku karena aku udah tahu rumusnya. But when it happens, when it really happens, disitulah kita akan tahu apakah
ilmunya itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Karena the whole point of kita belajar adalah kepake nih ilmunya. Bisa menyelamatkan kita nih, bisa tolong saudara kita, bisa tolong anak kita, dan paling penting menolong diri kita sendiri. So why is it important to be a lifelong learner? I think if you want to be successful in life, the best of the best, they were all lifelong learners. Ujiannya sangar-sangar, coba kebayang nggak tiba-tiba di depan laut nih laut belah apa enggak? Nah itu bukan ujian kita, but can you imagine that kind of faith? Wah itu sih sangar. Assalamualaikum. Nah, nih ya. Aku Aku kasih ilmunya ya. Ini satu ilmu yang aku belajar dari guru aku juga. Apa yang disampaikan Syafira kepada Anna itu seperti seorang teman yang melemparkan pasir di depan mukanya. Jangan. Jujur, tadi mungkin Yaya sempat cerita, I'm not a ustazah, aku bukan guru agama, aku bukan orang yang pinter. Kita ngomong apa adanya ya, karena kita harus jujur gitu. Tapi saya adalah orang yang sangat-sangat suka untuk belajar. Dan kalau belajar sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, and I think ada banyak sekali ilmu di dunia ini ya. You wanna go into science, you wanna go into technology, you wanna go into fashion, you wanna do business, whatever it is, itu menyenangkan if you have the passion. Tapi ada satu ilmu itu yang paling tinggi dan gak bisa dikalahkan oleh ilmu lain, yaitu ilmu agama. And when you find the right teacher, when you find the right environment, aku rasa cinta itu akan sangat haus banget dan kerjanya tuh cuman pengen belajar lagi. Karena you fall in love. Tahu kan orang lagi jatuh cinta tuh rasanya apa ya? Jatuh cinta sama Robnya, jatuh cinta sama nabi-nabinya, jatuh cinta dengan filosofinya, jatuh cinta bahkan dengan janji-janji yang Allah sudah janjikan kepada kita. Which is, siapa yang menuntut ilmu, Allah akan memuliakannya. Siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya kepada surga. Siapa yang menuntut ilmu akan didoakan oleh malaikat-malaikat, which you mentioned in the early. Siapa sih yang gak mau itu? Jadi I think that's my main reason for wanting to learn. Tapi kalau dibilang pinter, wallahi, demi Allah, masih lucu banget. Masih suka ditegur sama guru saya, Dewi salah, ini gak boleh ini. But I thought, nah itulah. Kadang-kadang kita suka berasumsi, dan pentingnya kenapa punya guru adalah karena guru ilmunya pastinya di atas kita. So you always need to find people who are better than you, who understand more than you, who can communicate and tell you. Karena kadang-kadang aku rasa ya Mbak, di dunia guru dan murid kadang-kadang untuk membesarkan hati murid, oh kamu bagus. But if you can find a teacher, enggak.
Kamu harus lebih bagus, kamu salah, dan kamu harus melakukan ini. Itu ya Allah. If you can find that kind of teacher, Masya Allah. Suhunya nih, suhunya. Tukar dulu ya. Bentar, thank you Deo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya dengerin percakapan tadi. Dan pertanyaannya tadi spesifik, sejak kapan ibu itu bisa jadi madrasah buat anak-anaknya. Yang kita percaya sebetulnya setiap perempuan, itu aku pengen garis bawahi. Jadi bukan cuma ibu, itu sebetulnya madrasah utama buat anak-anaknya, anak-anak yang ada di sekitarnya gitu ya, dan semua orang lain. Kenapa? Karena nggak semua kita punya anak kandung gitu kan. Nah itu, tetapi peran kita sebagai perempuan pun kita belum menjadi ibu, itu memang dalam peradaban itu adalah selalu mengajar, meneruskan peradaban dengan menyebarkan ilmu. Dan ilmunya tuh bisa macam-macam banget. Kita tahu Rasulullah SAW punya peran yang luar biasa, tetapi istri-istrinya melahirkan anak ataupun tidak, itu juga adalah ibu-ibu umat yang kemudian juga memberi manfaat luar biasa buat semua yang ada di lingkungannya, bahkan sampai sekarang gitu ya, sesudah wafatnya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak kapan? Ya sejak pertama kali kita punya kesempatan untuk mengajar. Dan buat banyak ibu itu sebetulnya bahkan sejak sebelum anaknya lahir ke dunia gitu kan. Apa yang kita lakukan dari mulai memilih pasangan gitu ya. Kita mempersiapkan sebetulnya madrasah itu akan kita jalankan dengan mitra pasangan yang seperti apa. Pada saat mengandung, pada saat menyusui. Jadi betul-betul itu bukan apa ya, sesuatu yang kayak oke, kita dilantik jadi pemimpin madrasah sesudah anak kita usia sekian tahun. Itu bagian dari kodrat kita gitu untuk mengajar. Bahkan saya suka bilang gitu ya sama keponakan-keponakan yang masih kecil-kecil, mereka main sama boneka gitu ya, gimana bertingkah laku dan sebagainya, sama apa yang gimana mereka ngerapiin sesuatu. Bahkan kadang-kadang kan kalau anak perempuan, ingat gak, kita dari kecil ngingetin si sepupu-sepupu cowoknya atau apa gitu ya. Jadi kayak peran ibu guru tuh kayaknya melekat banget gitu sama kehidupan kita, bahkan sejak kita masih kecil banget gitu. Nah cuma sebagian kita mengambil perannya, jadi latihan terus ya, gimana sih caranya kita jadi teladan, gimana caranya kita menyampaikan kebenaran, gimana caranya kita berkomunikasi dengan efektif sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan tuh bisa memengaruhi lingkungan. Sebagian mungkin semacam lari gitu ya dari tanggung jawab itu, atau menyerahkan tanggung jawab itu kepada madrasah atau sekolah yang lain gitu. Nah ini saya mau garis bawahi juga, tadi Dewi udah kasih banyak banget contoh tentang ujian gitu ya. Tapi seringkali pada saat kita mencontohkan soal ujian tuh kayak seolah-olah sekolah adalah tempat yang tepat untuk ujian. Saya guru dari dulu udah puluhan tahun. Dan dengan sangat sedih gitu ya, saya nyatakan kepada semua orang bahwa seringkali sekolah itu, madrasah itu yang formal ya gitu ya,
itu justru jadi tempat di mana keinginan untuk belajar itu dimatikan. Sekolah, guru itu seringkali jadi tempat di mana motivasi untuk ingin tahu, di mana keinginan kita untuk tumbuh dan mengeksplorasi sesuatu, di mana cita-cita kita yang besar gitu ya untuk mengubah dunia itu semua justru dipatahkan oleh apa yang terjadi setiap hari di tempat yang ngakunya tempat pendidikan. Benar nggak? Betul, dan kita banyak banget yang mengalami itu. Jadi hati-hati juga gitu ya pada saat kita mendefinisikan sekolah, pada saat kita mendefinisikan kita tuh belajar sebetulnya di mana, dari guru dan lingkungan yang seperti apa. Karena jangan-jangan intensi kita tentu baik gitu ya, nggak ada lah orang yang misalnya sebagai ibu intensinya itu mematikan keingintahuan anak gitu ya, mengontrol dan mengambil alih motivasi anak untuk belajar. Tetapi jangan-jangan mitra yang kita pilih atau proses mengajar yang kita lakukan tuh sebetulnya justru mematikan itu. Nah, Allah kasih kita fitrah untuk belajar. Makanya saya setiap kali orang tua gitu ya nanya yang kayak gimana ya supaya anak saya tuh kepingin belajar. Lah, anak ibu itu dari lahir sudah punya motivasi belajar dan motivasi untuk tumbuh. Tadi dari mulai nyari puting susu ibu pada saat dia lahir, benar-benar itu kayak sedetik sesudah lahir dia menangis, kita inisiasi menyusu dini, dia merangkak, dia mencari dan sebagainya. Itu kalau nggak fitrahnya Allah, dari mana coba ibu dan bapak? Anak-anak tuh bukan jadi pengen belajar, jadi pengen tahu, jadi pinter di sekolah. Dari lahir dia ada fitrah untuk itu. Tetapi karena zona belajar anak, keinginan belajar, keinginan tumbuhnya itu nggak kelihatan, orang tua tuh banyak banget yang nggak percaya. Dia nggak percaya karena Mbak Ella kalau tangannya kan aku lihat ya, aku hitung nih ada 5, alhamdulillah jarinya lengkap, di sini lengkap, kakinya ada dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi fitrah belajar itu sering banget diragukan. Kayaknya enggak deh Mbak, kayaknya kalau anakku lain deh. Dia kayaknya nggak pengen belajar, dia kayaknya anaknya males-malesan, dia kayaknya nggak punya motivasi, dia kayaknya nggak ada minat dan sebagainya. Karena nggak kelihatan, padahal itu janji Allah. Nggak mungkin nggak dikasih sama Allah. Allah kasih kita begitu banyak hal. Sang Maha Pemurah gitu ya. Semua dikasih. Masa keinginan untuk belajar, keinginan untuk tumbuh, daya juang dan sebagainya nggak dikasih. Lah terus kalau anak kita nggak punya, itu pasti karena sesuatu yang kita lakukan yang membuat dia nih dari zona tumbuh, dari zona belajar, kemudian justru mundur ke zona takut. Itu yang paling sering. Karena kita kontrol, karena kita ancam, karena kita hukum, karena kita sogok, kita janjikan macam-macam. Sekali lagi dengan niat baik, supaya anak saya makin pengen belajar, supaya anak saya makin kuat tumbuh. Tapi justru itu yang membuat mundur. Sehingga pada akhirnya anak-anak kita bukan cuma di zona takut, akan pindah lagi ke zona nyaman, sama sekali nggak mau ngapa-ngapain, sama sekali nggak punya minat. Kalau ada yang susah, bukannya dia bersemangat, tetapi dia mundur, dia menyerah, dia ngelongkapin yang susah-susah itu. Dan itulah yang banyak banget kita lihat fenomenanya sekarang di anak-anak, bahkan di orang dewasa pun gitu ya, yang kehilangan daya juang, keinginan tumbuh, minat belajarnya karena sekian tahun bahkan sekian puluh tahun di zona takut dan zona nyaman terus menerus.
titik nolnya bukan itu gitu kan sebenarnya. Titik nolnya si belajar dan tumbuh. Banget. Ya. Pertama, saya diajarkan bahwa belajar apapun selama itu baik, itu tuh belajar agama, teman-teman. Karena yang namanya motivasi belajar, belajar apapun ya, belajar tentang teknologi, belajar tentang seni, belajar tentang lingkungan hidup, apapun yang tujuannya kebaikan, itu semua adalah upaya kita untuk meneladani Allah. Allah itu maha tahu. Allah itu maha segala ilmu pengetahuan. Al-Quran itu penuh dengan segala macam informasi tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran itu jelas berkali-kali memerintahkan kita untuk belajar, untuk mendalami ilmu, untuk punya tanggung jawab terhadap kehidupan di bumi dengan mempelajari apa aja yang ada di sekeliling kita. Jadi iya, belajar agama tadi saya asumsikan maksudnya belajar tentang usuluddin gitu ya, belajar tafsir dan sebagainya. Tetapi jangan kita batasi seolah-olah yang namanya belajar itu yang hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena kita sebagai muslimah, kita itu harus berkontribusi terhadap semua bidang. Saya terus terang suka gelisah gitu ya kalau percakapan tuh membatasi seolah-olah kita ya hanya belajar satu bidang ilmu dan yang lain itu dianggap lebih nggak penting dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin sifatnya langsung berkait dengan syariat gitu ya, langsung berkait dengan prinsip-prinsip yang selama ini sering disebut sebagai keberagamaan. Nah, yang kedua, pada saat kita belajar apapun, sekali lagi, ilmu agama, ilmu yang katanya ilmu non-agama gitu ya, itu ada modal-modal yang harus dimiliki. Dan ini berlaku di usia berapapun, karena kita lifelong learner. Yang pertama, yang sering banget orang lupa, itu tuh hubungan yang kuat. Tadi Dewi udah sempat bilang, gak mungkin bisa belajar dari siapapun, bahkan dari ibu sendiri gitu ya, dari orang tua sendiri, kalau gak ada modal hubungan. Pendidikan itu selalu soal hubungan. Saya yakin tadi pada saat Dewi menggambarkan gurunya, itu tuh bukan karena gurunya luar biasa ilmunya dan sebagainya, tetapi karena hubungan yang kuat, karena keikhlasan, karena rasa percaya, karena merasa aman, kalaupun salah dikasih tahu salah tapi nggak dihina-hina gitu ya, nggak dipatahkan dan nggak dibilang kamu tuh nggak bisa dan sebagainya. Dan itu harusnya jadi refleksi pertama kita gitu. Kita tuh bisa belajar dan bisa mengajar apa enggak? Jawabannya apakah kita bisa menjalin hubungan dengan orang-orang yang mau kita ajar gitu ya. Jadi kalau di rumah masing-masing, fondasi hubungannya dulu teman-teman yang harus kita kuatkan. Anak kita itu merasa aman apa enggak? Kalau ada masalah dia akan menghindar atau dia justru akan datang pada kita. Apakah dia mendapatkan empati, validasi atas emosinya pada saat dia bilang susah banget gitu ya. Karena pasti ada susahnya kan gitu ya. Dia akan dibilang wah masa kamu gitu aja gak bisa. Atau kita akan bilang susah banget ya. Tapi aku tahu kok walaupun susah kamu akan bisa. Ini susah, ini berat. I can see that you are frustrated. Tetapi you will push through this. Itu yang seringkali kurang dalam situasi belajar. Jadi bukan soal 1 kali 5, belum sampai soal wah gimana sistem
tata surya gimana penafsiran yang beragam terhadap satu ayat, belum sampai ke konsep-konsep yang kita bayangkan tentang proses belajar, hubungannya aja nggak ada. Boro-boro gitu ya, bisa kemudian memahami konsep dan kemudian dia siap untuk riset sendiri dan sebagainya. Nah, hubungan konsepnya kuat, sesudah itu yang seringkali juga kita luput, ngasih tantangan terus-menerus. Tantangan itu diciptakan. Tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai guru tuh ngasih tantangan. Tantangan ya, bukan beban. Beda. Kalau beban itu biasanya melebihi kemampuan. Terlalu tinggi, terlalu sulit, nggak siap, nggak punya bekalnya. Yang terjadi apa? Kabur gitu kan. Kalau kita kasih tantangan, karena hubungannya kuat, tantangan itu jadi tantangan bersama. Tantangan itu jadi penyemangat. Tantangan itu jadi target yang dimiliki oleh kita sendiri gitu. Nah, ini yang juga seringkali luput nih. Disuruh karena instruksi, karena buat nyenengin mami gitu ya. Jadi bukan karena dia punya target-target dan tujuan sendiri. Purpose-nya itu bukan internal purpose, tetapi eksternal. Mau dapat pujian, mau dapat pengakuan dan sebagainya. Itu juga yang bikin proses belajar mandek gitu ya. Nggak jadi lifelong, nggak jadi seumur hidup. Nah, yang ketiga, proses belajar yang bikin nyandu, yang bikin kita kepingin belajar terus, kepingin tumbuh terus, itu pada saat ngelihat dampak, teman-teman. Ngelihat bahwa dengan belajar kita tuh jadi powerful, jadi berdaya, jadi bisa menyelesaikan masalah, jadi bisa ngelakuin sesuatu yang sebelumnya nggak bisa kita lakukan. Aku tuh paling seneng ya kalau masuk kelas nih, kalau lihat anak-anak tuh yang kayak lagi nyelesain sesuatu tadi ya, hubungannya kuat sama gurunya, nyelesain sesuatu yang susah gitu, terus dia kayak yes gitu ya, dapet tuh si rasa bahwa yes, aku akhirnya bisa. Mereka ke lapangan gitu ya, ke masyarakat, ngajarin sesuatu dan sebagainya, terus wah ternyata orangnya dengerin aku loh, ternyata yang aku contohin sama dia dipakai lagi loh besok dan sebagainya. Itu yang bikin kita candu mau belajar terus. Kenapa? Bukan buat diri sendiri pada akhirnya, tetapi karena belajar itu ngasih daya. Nah, kalau dapat tiga-tiganya insya Allah gitu ya, dan lagi-lagi udah ada modalnya. Jadi jangan pulang di sini, oh aku mau kasih anakku motivasi belajar. Udah ada, ditumbuhkan terus-menerus. Aku mau kasih anakku tantangan, aku mau kasih anakku rasa berhasil dan sebagainya. Mudah-mudahan itu yang jadi bekal kita. Betul. Dengan diri sendiri. Yang semua belajar gitu kan. Tumbuh terus. Betul.
Bismillah. Insya Allah Mbak Ella akan share teknisnya ya. Tapi kalau aku mau ambil side dari spiritual side-nya. Bahwa pertama kita harus mengakui bahwa yang aku belajar, manusia itu memang lemah. Manusia itu akan menghadapi momen-momen di mana kita akan stuck. Or kita harus akui kita belum tahu ilmunya. Belum tahu bukan berarti nggak tahu ya. Cuman karena kita belum diisi, belum dapat pelajarannya. Sehingga we don't know what to do. Nah, spiritual side yang aku pelajarin adalah kita mengakui itu dulu. Karena when we understand that, kita harus tahu dan yakin ada higher power memang. Yaitu kita kembali lagi kepada Allah dan Allah yang akan memberikan taufik. Karena semua taufik itu datangnya dari Allah. Ilmu itu datang dari Allah. Maka apakah ketika kita stuck, kita kembali dulu ke Allah enggak? Jadi instead of blaming or finding anybody else to blame, soul search dulu, iya ya, ini aku stuck nih. Mengakui, kembali ke Allah, minta Allah tolong, doa. Makanya I always believe the power of doa itu sangat powerful. Dan kalau kita jujur kan Allah juga minta kita untuk ikhtiar. Oke, if I can't do 10, let me do 6. If I can't do 6, okay, I'll start at 3. Oke, kalau memang separah-parahnya, yang penting one-nya nih jangan sampai lost nih. Kan makanya kalau dari sisi spiritualnya lagi, istiqomah kan naik turun ya. Kalau apalagi kita saat haid, wah itu udah blast banget nih, blast. Mau balikin lagi untuk sholat, itu kan sunahnya tuh kadang-kadang ya, kan wajibnya udah. Sunahnya nanti aja deh yang tahajud 24 rakaat itu. Di sini soleha insya Allah. Tapi ya itu kalau aku ya, karena ini real, this is real for me. Like how do I keep being motivated? How do I keep staying on track? Ya itu ternyata kita naik turun. Jadi instead of losing everything, wajibnya jangan sampai hilang. Apa yang kita sudah dapat jangan sampai kita membiarkan juga itu untuk hilang. Keep it. Nah, how to elevate it? Yaitu minta pertolongan sama Allah. Insya Allah dengan kita ikhtiar, udah deh 2 dulu deh. Oh ya habis 2, 4 deh. Nanti dengan waktu tambah lagi. Dan kalau Allah melihat, yakinlah Allah juga akan memberikan solusi. Untuk semua ujian kita itu pasti ada solusi. Nggak mungkin enggak. Manusia itu diuji, tapi answersnya itu ada, solusinya juga ada. Dari pintu mana? Nah itu pintu yang tidak terduga-duga yang Allah janjikan. Nah kadang-kadang dengan kita doa, kok guru aku cuekin aku sih hari ini, kok nggak dapet ilmu ya, kok nggak dikasih nasihat. Ternyata ada seorang temen yang datang, hey guess what, tadi gue habis nonton ini. Ternyata nasihatnya lewat temen. Ternyata nasihatnya lewat ibu. Ternyata nasihatnya lewat suami. Jadi yang tidak terduga-duga beliau nggak mungkin kasih nasihat ke gue. Ternyata dari situ. Jadi the power of doa will come insya Allah ya kalau kita jujur. Dan semoga kalau kita memang tujuannya adalah ingin selalu memperbaiki diri, akan dibukakan jalannya. Tapi harus jujur. Nah teknisnya silakan Mbak. Itu udah teknis sih sebenarnya. Tapi oke, aku namain tadi yang Dewi tekankan kan sebetulnya soal betapa pentingnya rutinitas gitu ya. Jadi pun ada yang longgar, yang sunah-sunahnya, yang wajibnya tuh jangan sampai blast gitu. Jadi rutinitas tuh bagian yang sangat penting dijaga dalam proses belajar apapun. Karena itu sebetulnya berkaitannya, salah satu modal utama jadi pembelajar adalah meregulasi emosi sih. Dan ini tuh yang jarang banget dibahas. Kenapa? Karena kita kalau ngomong belajar tuh seolah-olah kita meregulasi pikiran gitu ya. Kita cuma ngomongin cognition gitu ya, intellectual ability. Padahal enggak. Belajar apapun itu tuh selalu soal otak dan soal hati. Nggak bisa, mau belajar apapun, bukan cuma ilmu agama. Ilmu apapun itu butuh resiliensi emosi, ya butuh juga cognitive ability gitu. Nah si resiliensi emosi ini akan ngebantu kita buat apa? Karena
kalau belajar itu memang pasti ada jenuh, pasti ada bosan, pasti ada frustasi. Jadi yang belajar itu tuh nggak mungkin nyaman terus, nggak mungkin senang terus. Justru seringkali rasa kita stuck itu tuh tanda kita lagi belajar, udah deket banget tuh naik kelas. Karena udah kayak, aduh susah bener nih, udah aku berhenti aja gitu ya. Ini tuh kayaknya bosen banget pada saat ngedalamin sesuatu, kok ini lagi dan sebagainya. Itu tuh tanda tumbuh, tanda belajar. Tapi kita sering menyalahartikan itu seolah-olah inilah tandanya gue berhenti gitu ya. Udah cukup perjuangan aku sampai di sini saja. Padahal itu sesuatu yang harus dilewati. Ngedalemin apapun ada bosannya, dan ini sering banget kan sama anak-anak gitu. Aku udah bosen les lukis. Lah, bosen itu ya udah gak apa-apa, nah, kalau kamu bosen kamu pindah aja. Jadi anak kita tuh yang terjadi nyobain ini sebentar tinggal gitu kan. Semua yang jadi ahli dalam sesuatu melewati bosan, jenuh dan sebagainya. Emang gak bosan? Ya tetap datang latihan. Emang gak jenuh? Ya tetap hadir pengajian gitu ya. Emang nggak ada. Jadi kalau kita punya regulasi emosi, kita kemudian bisa membedakan tuh yang saya rasakan itu tuh nggak selalu berarti yang saya pikirkan dan saya lakukan tuh sejalan dengan itu gitu. Jadi despite of whatever I'm feeling, dan wajar banget, bosan, capek, lelah, frustasi atau apapun itu, I'll do it anyway gitu. Karena itu tujuan saya adalah mencapai ke situ gitu, dan saya tahu dalam proses menuju itu semua emosi-emosi yang nggak enak tadi itu justru tanda bahwa saya lagi belajar dan lagi tumbuh gitu. Ya, betul, salah satu contoh. Walaupun males gitu ya. Bebannya tetap berat ya, walaupun nggak ngangkat beban di sini. See, that's because you remember your why. Ya kan? Your why of why am I going to the gym? Udah gue bayar, nyebelin. Ya kan? Tapi when you're in your 40s, your 50s, it will pay off kan. Si squat-squat itu untuk your muscle memory itu udah dapet banget kan. Betul, transferable.
Tes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mariam. Aku seorang guru dari Batas.Study, bidang pendidikan di dunia anak-anak. Aduh, aku mau nangis. Aku mau tanya, sebagai seorang guru, kadang aku tuh takut gimana cara kita supaya ketika kita kasih tantangan itu enggak menjadi beban kepada murid kita. Gitu. Dah cukup, terima kasih. Terima kasih Mbak Maria. Iya. Bahwa sebagai guru Mbak Mariam sudah refleksi dan mempertanyakan gitu ya. Jangan sampai tantangan yang saya berikan, saya niatkan untuk menumbuhkan anak itu jadi beban. Itu aja udah bikin saya yakin bahwa yang dikasih itu pasti tantangan, bukan beban. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk refleksi, kemampuan kita untuk berempati dengan anak gitu ya. Niatan kita yang selalu melihat anak ini sebagai anak yang memang positif gitu ya. Punya fitrah untuk belajar, untuk baik. Itu semua yang membuat kita tuh mampu pada saat berkomunikasi sama dia. Memberikannya tantangan, bukan beban. Halnya bisa sama ya, bisa sama-sama apa? PR matematika 50 soal gitu ya, bisa sama-sama puzzle gitu ya, sekian piece atau project market day atau apapun gitu. Nah tapi yang kemudian membedakan buat anak ini itu bisa jadi beban kalau tingkat kesiapannya memang belum di situ. Ada yang buat anak tertentu justru kegampangan, zona nyaman bukan tantangan. Jadi kita perlu lihat satu-satu sebetulnya. Murid kita, anak kita di rumah pun begitu gitu ya. Ada yang udah gampang banget adaptasi, begitu ada di lingkungan baru dia langsung nyemplung gitu ya. Wah kita cari ini holiday camp, pesantren kilat di sini dan sebagainya, kelompok besar. Ada yang harus nyobanya dari playdate berdua dulu, belajar di situasi baru, one on one gitu ya. Karena apa? Karena kalau tiba-tiba dicemplungin di kelompok orang yang dia gak kenal sama sekali dan sebagainya, dia jadinya ngelendot aja gitu ya sama kita. Karena situasi sosialnya terlalu susah gitu ya buat diatasi karena dia gak punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tapi balik lagi, yang ngebedain itu kita bisa berempati, apakah kita bisa melihat anak itu ada di mana. Beban tadi targetnya dari orang lain. Jadi kita apa? Kita heboh sama target kita sendiri. Oh ini nih saya harus selesai. Kalau anaknya nggak bisa ini nanti saya dimarahin sama kepala sekolah. Oh dari halaman ini harus pindah ke halaman berikutnya karena minggu depan udah ujian. Jadi kita sibuk sama diri kita sendiri. Oh nanti kalau anak saya nggak bisa ini mertua saya ngomel. Si keponakan saya udah bisa, jangan sampai anak saya nggak bisa dan sebagainya. Kita lupa bahwa si subjek belajar yang mestinya dapat tantangan tuh si anak. Jadi kita sibuk sama target kita, sementara kalau kita ngasih tantangan, kita akan duduk bersama anak dan pun dia belum bisa diajak ngomong gitu ya, belum bisa ngebales dan sebagainya. Nah ibu mau kamu latihan ya nggak pakai diapers lagi pada saat tidur gitu. Itu ngasih tantangan tuh ke anaknya, bukan juga nunggu sampai dia 5 tahun, 6 tahun gitu ya baru lepas diapers. Dari sebanyak sekali interaksi sehari-hari makan. Kasih tantangan ke anak kita, dia bisa kok milih porsinya sendiri, megang sendoknya sendiri, gak harus selalu disuapin jutaan. Contoh saya yakin dalam kehidupan kita hari ini aja mungkin sebetulnya kita semua udah dapat 10-20 situasi gitu ya, di mana kita punya pilihan, kasih beban, kasih tantangan atau justru mempertahankan zona nyaman gitu ya. Yang kita selalu pilih tantangan, selalu satu level di atas di mana dia sekarang gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Aku mau tanya ke Mbak Dewi. Oh ya. Nama aku Ira. Aku mau tanya ke Mbak Dewi dan juga Bu Najila. Bagaimana kita tetap encourage rasa haus kita atau lapar kita terhadap ilmu, despite kita takut untuk mengamalkan ilmu yang udah kita lakuin sebagai manusia. Itu aja, terima kasih. Tetap kasih edukasi. Despite Ditanya aja. Despite apa tadi? Maaf nggak jelas. gimana caranya? Iya. Iya. Gimana cara kita tetap punya rasa haus untuk mencari ilmu, meskipun ada juga rasa takut kalau kita tuh nggak bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya itu kan proses ya. Yang namanya belajar, kita sekali buka buku itu bukan berarti langsung pinter. Ini yang saya tahu, bahwa you need to respect the process. Dan menghormati proses itu untuk setiap orang pasti ada waktu yang berbeda-beda juga. Ada yang bisa cepet banget, misal belajar datang ke kelas, berapa kali dengar gurunya dicatat, terus coba diamalkan langsung dapet gitu. Bisa diamalkan. Terus ada juga yang aku udah catat, aku udah dengar, tapi setiap aku mencoba untuk amalkan, kok ternyata nggak segampang itu ya. Kok ternyata susah ya. Kok ternyata aku butuh waktu yang lebih lama lagi. Dan everybody works in a different way. Makanya kalau guru saya juga mengingatkan Dewi, khususnya ya untuk Dewi yang belajar agama gitu. Kenapa aku selalu agama? Karena right now I'm focusing on that. Bahwa coba ingat dulu nih, kamu dulu dengan moldingnya kamu dulu itu berapa tahun kamu dengan ilmu itu. Dan sekarang kamu berusaha untuk mempelajari sebuah ilmu baru di mana kamu istilahnya harus kayak menghilangkan ilmu-ilmu lama. Jadi kan kayak mengosongkan gelas itu kan butuh waktu. Terus nanti diisi lagi, ternyata masih ada sisa-sisa air dari gelas yang sebelumnya. Sampai akhirnya kita tuang lagi, keluarin lagi, tuang lagi. Sampai akhirnya baru dapet nih poinnya. Bahkan di ulama-ulama zaman dulu aja mereka belajar ini untuk urusan hati. Imam Ahmad, coba Imam Ahmad, he's one of the best scholars. Untuk mengatur hatinya aja butuh 40 tahun. Untuk membolak-balikkan hatinya untuk paham, oke, hati aku harus begini ya. Harus menjalankan ini ya, harus menjauhkan ini. Cara untuk ikhlas, tapi tetap menjalani seperti yang tadi bilangin, you still have to go to the gym. You still have to go to class. You still have to learn it even though you cannot do it. Karena memang butuh waktu. Dan untuk belajar we have to respect the proses itu kalau dari aku, dan Mbak terus bersemangat. Aku pernah dengar ya Mbak, ulama-ulama di bulan Ramadan itu mereka menghatamkan ayat Quran 3 kali sehari. Itu pas aku denger gitu cuma gini, gimana? Hatam Quran 3 kali sehari. It does not make sense. 3 kali sebulan aja susah. Itu dia Mbak, 3 kali, jangan 3 kali setahun aja juga masih yang ya Allah tolong. Kalau nggak istiqomah buka Al-Quran, wassalam udah. Tapi kan when you hear that, oke, ternyata there's a bar gitu, ada standar di mana aku pengen ya kayak begitu. Ternyata ada contoh orang-orang yang bisa. Dan aku rasa Mbakku untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dipelajari, ada contoh orang-orang yang berhasil. Tapi ada juga contoh orang-orang yang butuh waktu lama supaya bisa berhasil ke level itu. Nah, mungkin kita adalah orang-orang itu,
Tapi the point is never give up. Yang seperti Mbak El di awal-awal banget. Kita belajar untuk apa sih? Kebaikan. Kebaikan itu harus ada dan datang dengan perjuangan. It's not gonna be handed to you dan kamu bisa langsung pintar. Enggak. Insya Allah enggak. Jadi terus bersemangat. Aku mendengarkan ulama-ulama 3 kali sehari. Aku cuma, how? It feels like it's impossible. Tapi itu tercatat. Terus aku harus gimana dong? Ya udah deh, sebulan aja hatam, bersyukurnya luar biasa udah. Alhamdulillah. Tapi kan you're gonna get somewhere. Dari dulu jarang buka Quran, bisa hatam sebulan, alhamdulillah. Jadi bersyukur with your baby steps. There's always progress, meskipun itu adalah hal yang mungkin kita belum bisa lihat in the big picture. Tapi dengan kita mau datang terus menerus istiqomah untuk belajar, dan itu susahnya minta ampun. Tapi itu harus disyukuri dulu, karena lagi-lagi kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Itu janji Allah, bukan janji saya, bukan janji ulama, tapi janji dari Rob kita sendiri. Okay, I can't do it, tapi I'm trying. And then when you see the little changes, pasti ada Mbak, pasti ada. Meskipun kita lagi kehalangan lampu ini ya, chandelier ini, tapi semoga itu poin yang mau Dewi sampaikan, bahwa your baby steps will become a big step, tapi perlu istiqomah, butuh sabar, dan juga butuh menikmati prosesnya. Udah setuju banget, sepakat. Jadi jangan ngarepin langsung sempurna tadi ya, ngelihat progresnya. Tambahan aja, mengamalkan itu tuh proses belajar juga. Jadi ini yang kita sering salah. Kita seolah-olah kalau udah belajar, udah hatam, terus habis itu baru deh saya percaya diri untuk mengamalkan dan mempraktekkan. Padahal mengamalkan itu membantu proses belajar. Jadi dia harus beriringan nih. Saya belajar sesuatu, saya amalkan. Apakah tadi yang diamalkan itu udah sempurna? Ya enggak gitu ya. Tapi justru semakin kita latihan, mengamalkan gitu kan. Baru masih belajar mendalami Al-Quran. Gak berarti jangan baca, tajwidnya masih ada sedikit yang salah-salah. Gak berarti. Justru bukan kita belajar teorinya aja terus nunggu prakteknya dan pengamalannya belakangan. Tapi itu harus berjalan beriringan. Jadi jangan dianggap harus perfect, harus udah akhir dan sebagainya baru praktek. Karena aku pun gitu ya, setiap kali mempraktekkan sesuatu di ilmu yang aku udah lumayan lama lah gitu ya, ilmu parenting, berbagi gitu. Sambil tadi ngobrol sama teman-teman, bikin catatan juga ke diri sendiri. Aduh, pengamalan gua sendiri nih ke berempati pada anak. Baru aja tadi pagi ke anakku kayaknya sampai rumah minta maaf nih sama anakku nih lah. Tadi mami sambil ngomong sambil inget tadi pagi kayaknya aku kurang empati deh ke kamu. Itu pun udah dengan ibaratnya ya pemahaman teori, udah nulis buku dan sebagainya. Yang namanya amalannya ya gak selalu 100% sejalan dengan itu. Tapi dipraktekin. Nah yang kedua yang aku inget banget, aku diajarin dari awal sama ayahku. Abi selalu bilang, jadi ada dua. Kita tuh mencegah kemungkaran, mencegah kita berbuat dosa, kemudian kita melakukan amal baik. Nah, banyak banget di proses belajar kita itu yang kita memang ya belum bisa gitu ya. Hafal 30 juz, belum bisa tamat 3 kali sehari dan sebagainya. Atau belum bisa mahir melakukan apa, meningkatkan motivasi internal anak. Tapi yang si kemungkaran semua itu dosa, mukul anak udah enggak gitu kan. Ya ngebentak, aduh kalau lagi emosi banget kadang masih gitu. Tapi yang besar-besar itu, dosa-dosa yang besar, hal-hal yang betul-betul super negatif karena kita udah belajar, udah gak kita kerjain, itu gak apa-apa. Dari situ dulu, itu gunanya belajar. Bukan supaya kita langsung gitu ya, betul-betul super utuh prakteknya dan sebagainya. Tetapi supaya kita tahu dulu tuh rambu-rambunya, batasannya. Yang gak boleh kita langgar tuh apa sih gitu. Selama kita ngejaga dari batasan itu, habis itu ya udah. Yang penting jangan tinggal kelas, yang penting jangan drop out sekolah gitu ya dan sebagainya. Tapi naik kelasnya ya kemudian kita dengan proses masing-masing. Yang penting jangan melanggar atau melakukan sesuatu yang konsekuensinya tuh Allah ya fatma syishar gitu ya, betul-betul membuat kita kemudian keluar dari jalur yang benar. Kalau soal sampai finishnya ya marilah kita berusaha gitu ya secepat mungkin sampai ke tujuan itu, kira-kira gitu.
Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Intania. Ya, aku seorang konselor laktasi, juga dula pendamping persalinan. Sebelumnya aku mau makasih banget buat Mbak Ninta, Mbak Nisa dan semua tim WMW yang mempersiapkan hari ini gitu ya. Tepuk tangan dulu boleh semuanya buat hari ini karena materi dari awal tuh mulai dari diajarin gimana caranya kita belajar, terus fitrah sebagai perempuan, terus kita ngebahas role kita dengan keimanan, dengan waktu, dan sekarang tuh wrap up ya bagus banget sebagai lifelong learner gitu. Maaf ya aku agak emosional mungkin karena hormon hamil ya. Gitu, jadi sekarang aku 35 minggu. Alhamdulillah masih dikasih rezeki buat datang ke sini. Mungkin ini sih aku mau nanya, kan kita tuh sebagai perempuan, role yang kita jalanin banyak banget nih gitu kan, dan berubah seiring dengan waktu gitu, yang tadinya mungkin cuma jadi anak, jadi adik kakak, terus jadi istri, jadi anak ibu 1, anak ibu 2, anak ibu 3 gitu, dengan kebermanfaatan lainnya yang kita pengen coba jalanin. Itu kan berarti semua peran itu kan butuh ilmu ya buat kita jalanin gitu. Nggak bisa kayak oh ya udah jadi ibu aja gitu, tapi nggak belajar ngurusin anak 7 tahun masuk SD sama anak 4 tahun, itu juga kan butuh ilmunya yang berbeda gitu. Tapi kita punya makasih. Tapi kan kita punya waktu tuh yang ya nambah role tuh waktu kita nggak nambah gitu, segitu aja. Gimana sih kita tuh bisa adil sama diri kita untuk membagi porsi belajar di setiap role yang kita jalanin itu gitu. Kayak role yang ini belum beres, udah ketambahan role yang lain gitu. Gimana biar kita ngerasa oh sebenarnya effort kamu tuh udah cukup loh, atau kayak sebenarnya effort kamu tuh kurang loh di role yang ini gitu. Mungkin minta tips itu aja sih dari Bu Ella sama dari Kak Dewi gitu, gimana kita ngerasa membagi waktu kita, membagi effort kita untuk bisa berilmu dulu nih sebelum beramal di setiap role yang multi role kita jalanin setiap hari ini. Mungkin itu aja sih, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku dulu ya, Dew. Yang pertama, semuanya multi peran, ya. Tetapi apapun yang kita pelajari, apapun yang kita praktekkan di satu peran, itu tadi transferable. Jadi di peran kita yang lain, kalau kita sudah mahir di peran sebelumnya, itu kebawa. Kalau kita mahir dalam peran kita sebagai anak gitu ya, itu kita bawa pada saat kita jadi ibu gitu. Kalau kita mahir dalam peran kita sebagai ibu, mahir apa? Mahir berkomunikasi, mahir bikin rutinitas gitu kan, mahir ngasih feedback, itu kita bawa ke peran kita sebagai orang yang bekerja di organisasi. Jadi aku yakin banget kalau kita bisa belajar, maka sebetulnya yang kita dapat itu kompetensi-kompetensi yang nanti di situasi apapun, dalam peran kita apapun tuh bisa kita bawa. Jadi nggak perlu dipisah-pisahkan. Karena apa? Karena modalnya adalah modal untuk belajar, modal untuk adaptasi. Karena semuanya tumbuh tadi. Anak kita tumbuh gitu ya. Kita udah bisa jadi ibu anak umur 7 tahun, modalnya apa? Observasi, modalnya empati gitu ya. Modalnya bisa bagi waktu dan sebagainya. Nanti dia umur 17 tahun atau aku nih baru aja nikahin anak dan sebagainya, jadi mertua gitu ya. Peran baru lagi nih. Sekarang baru berapa bulan gitu. Itu kalau dipikir-pikir ya ngenalin lagi nih si anak menantu yang baru jadi anak kan gitu. Itu tapi pakai skill-skill yang sama, pakai proses yang sama. Jadi yakinlah multi peran itu sebetulnya bukan hambatan, tapi tempat praktek lebih banyak gitu ya. Apapun yang kita udah punya itu kita praktekin di
konteks yang beda-beda dan bisa dibawa pelajaran-pelajarannya. Saya makanya selalu bilang jadi ibu yang bekerja, jadi ibu yang bekerja di dalam rumah, bekerja di luar rumah itu sebetulnya bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan karena kita pakai betul-betul skill yang sama. Saya punya banyak banget tim di kantor gitu ya yang jago banget presentasi karena apa? Ternyata setelah ditanya-tanya selalu tiap malam mendongeng ke anaknya gitu ya. Jadi kemampuan storytellingnya tuh ke bawah gitu. Jadi bisa captivating audience pada saat pitching dan sebagainya karena yang paling susah ditarik perhatiannya ya anak kecil gitu ya. Aku muji dia, terus dia bilang aku udah biasa dicuekin anakku, aku tarik lagi perhatiannya. Jadi pada saat di dalam meeting besar pun dia bisa pakai gitu keterampilan itu. Duh. Kalau nggak kedengeran nggak? Kedengeran? Oke. Yang kedua yang saya mau bilang, kita bisa berusaha. Kita bisa bekerja keras luar biasa untuk segala peran kita yang super susah itu. Tetapi ada hal-hal yang kita juga nggak bisa kontrol. Terlepas dari semua usaha kita belajar, terlepas dari keinginan kita untuk jadi ibu, menantu, kakak, karyawan, apapun yang baik, itu ada hal-hal yang ditentukannya tuh oleh Allah. Jadi aku tuh percaya banget modal utama perempuan itu tuh doa. Nggak ada yang lebih penting dari itu. Ya, aku bisa jadi ibu yang menerapkan disiplin positif apa dan sebagainya. Tetapi doa kita sebagai ibu buat anak kita, doa kita sebagai pemimpin organisasi gitu ya, buat usaha kita dan sebagainya. Itu sebetulnya bekal yang luar biasa yang kita juga harus berusaha keras untuk kita bisa konsisten melakukan doa itu. Doa yang keras, doa yang sering, doa yang banyak. Dan apapun yang aku capai sekarang, dan aku yakin semua teman-teman capai sekarang, itu tuh karena doa, tapi bukan cuma doa kita sebagai perempuan, tetapi doa perempuan-perempuan sebelum kita. Doa ibu aku, doa nenek aku, doa ibunya nenek aku. Perempuan itu selalu yang luar biasa tuh kekuatan doanya. Jadi kalaupun aku berdoa sekarang, ya Allah mudah-mudahan sukses jadi ibu, jadi guru, ngelola ini, ngelola itu dan sebagainya. Iya, tapi jangan lupa doain yang sebelum kita, doain yang sesudah kita. Gitu. Karena perannya akan makin kompleks, ya kan? Aku nggak kebayang gitu ya, anakku jadi ibu nanti gitu. Aku aja jadi ibu, ya Allah, dengan zaman kayak gini tantangannya luar biasa. Gimana dia? Aku berdoa aku bisa jadi ibu yang baik. Aku berdoa anakku, anak perempuan aku, anak laki-laki aku bisa juga jadi ibu dan ayah yang baik. Aku berdoa. Jadi yang kita selalu jangan lupa di doa kita itu keberlanjutannya. Kadang-kadang kita sering banget doanya tuh for here and now aja, bener gak? Ya Allah aku berdoa mudah-mudahan aku hari ini atau besok gitu ya dapat sesuatu. Kita lupa bahwa doa itu warisan kayak rantai. Dari atas disambung gitu ya sampai ke kita sekarang. Kita dapat tuh doa-doa dari yang sebelum kita dan kemudian kita juga yang nyambungin doa-doa itu ke generasi sesudah kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan jangan lupa dilanjut, doanya dilanjut. Bismillah. So, in life kita semua tuh masing-masing, especially modern women ya, kita tuh perannya memang banyak, role-nya banyak ya. Harus langsung angkat topi, pasang topi yang berbeda, harus di dapur, harus ke pasar, harus ngurusin anak, and you know all those things. Sebagaimana peran itu juga ada di orang-orang terbaik. Kita diberikan 24 jam yang sama. Tapi kenapa ya ada orang-orang bisa melakukan semuanya sepertinya gampang. Nah itu kan sebenarnya adalah ilmu lagi yang harus kita cari tahu. Dan aku sempat penasaran kenapa ya. Kenapa aku gak bisa, ini bisa, itu bisa. Bukannya mau compare, cuman mau tahu rahasianya apa sih. Nah tadi Mbak El sempat membahas doa. Doa again, I believe is the most powerful tool yang kita miliki. Nah, tapi pernah nggak ya kita doa untuk keberkahan waktu?
Pernah gak sih ngerasain dalam sehari itu, ih kok hari ini aku bisa semua targetku tercapai ya. Aku mau bikin ini, aku mau ke sana, nanti mau ketemu mertua, abis ini kok lancar gitu, dilancarin semuanya. Pernah gak ada hari yang seperti itu? Terus ada nggak sih pernah hari-hari dimana ya Allah ini nggak kedapet, itu nggak dapet, ini berantakan, nanti ini ada isu ini nggak selesai-selesai. I always believe it goes back to ini gimana nih zikirnya kita, gimana nih pas kita lagi sujud, gimana nih hubungan kita sama Allah, karena yang memudahkan itu pasti Allah dan yang memberi rintangan-rintangan itu pasti juga dari Allah. Untuk apa? Dua-duanya sama-sama untuk belajar. Belajar bahwa oh there are good days, kita bersyukur. Oh there are difficult days, kita belajar untuk sabar. Ini kan pelajaran lagi ya dalam semua itu, apalagi menghadapi anak. Kebetulan baru punya keponakan aku banyak banget, tapi ada yang kecil, ya Allah itu lagi lucu-lucunya, lucu banget. Tapi ketika ketemu yang dewasa kan gak bisa diterima, oh nyonyo gemes gitu, gak bisa. Memang harus, your cap has to change. Dan kita doa gimana caranya ikhlas ya, untuk menjadi seorang ibu menghadapi anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi the tool is dekatlah sama Allah. Allah is the key, Allah has always been the key, Allah itu solutionnya. Dan kalau kita dekat sama Allah, pasti hati kita tenang. Kita zikir aja, zikir dikit aja, take 5 minutes. Dan aku rasa anak-anak time out 5 minutes, bentar ya ibu mau quiet time sebentar aja. Kalau kita komunikasinya baik, aku rasa anak-anak juga paham. Because you need you time. Me time dengan Allah, setiap manusia di sini pasti beda-beda. Ada yang hobinya di tengah malam, ada hobinya yang pasti pagi-pagi awal banget. Jadi find your me time sama Allah, karena itu sangat-sangat membantu dengan segala kebodohan aku ya. When I'm having a bad day, deket sama Allah tuh, okay, I know for sure Allah nggak akan sia-siakan kita yang pengen kebaikan. Apa yang dilakukan insya Allah dari A sampai Z ini kebaikan. Jadi yakinlah Allah itu ada, Allah itu maha menolong, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Allah gak mungkin zolim. Kalau it's tough for you, pahalanya pasti tambah. Kalau misalnya itu 2 poin, sabar dan bersyukur, very expensive lessons. Dan semoga kita semua terus bisa jadi lifelong learner. Dan nasihat dari Mbak Ella juga Masya Allah. Dan semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu untuk diri kita masing-masing. As women, as mothers, as sisters. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Karena it's not easy being a woman. It's not easy kalau kita nggak tahu diri kita siapa dan fitrahnya apa sih, aku diciptakan untuk apa, why am I here, why do I have to do all of this. But once you understand yourself, love yourself, then maybe you can understand other people, maybe you can love dan berempati dengan orang lain juga. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, terima kasih Kak Safira, jazakumullah khairan, Kak Safira, Kak Dewi, Kak Ella juga. Terima kasih. Oke, sebagai apresiasi juga kita undang kembali untuk co-founders kita dari IMW, Kak Arninta, silahkan memberikan bingkisan dan juga buke. Ini ada buke dari Kreasae dan juga baju dari Taza. Terima kasih Kak Ira juga. Oke. Tidak terasa ya, Masya Allah, ini kayaknya materi hari ini mulai dari pagi sampai dengan sore ini bikin fulfill hati ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, kita abadikan dahulu momen-momen ini. Boleh difoto dulu, Kak Ira nggak ikutan foto? Oke, silahkan kita abadikan momen ini dulu ya. Masya Allah, ini bahagia mereka tuh tersebar, jadi nge-spread semuanya gitu ya. Jadi energi yang baik kita sebarkan di ruangan ini, Masya Allah. Thank you so much teman-teman IMW Sisters yang sudah menyempatkan hari ini mulai dari pagi sampai dengan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk pengisi acara dan Kak Arninta, silahkan kembali. Terima kasih. Masya Allah, thank you.